Setiap menjelang Ramadan, ada salah satu pemandangan yang selalu berulang di banyak daerah di Indonesia. Orang-orang pulang ke kampung, rumah-rumah mendadak ramai, meja makan dipenuhi hidangan, keluarga, tetangga, dan banyak sahabat duduk bersama, tertawa, lalu saling memaafkan. Tradisi ini dikenal dengan salah satu nama. Yap, betul sekali, munggahan, karena ada ya di judul video ini. Bagi sebagian orang, munggahan hanyalah acara makan bersama sebelum puasa. Bagi yang lain, ia dianggap tradisi turun-temurun yang harus dijaga. Namun, sedikit yang benar-benar bertanya, dari mana munggahan berasal, mengapa ia bertahan begitu lama, dan apa makna terdalam yang sebenarnya ingin diwariskan oleh tradisi ini. Di pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tuntas nilai-nilai dan akar sejarah dari mana kata munggahan itu bisa ada di Indonesia. Ternyata, kata munggahan berasal dari bahasa Sunda, dari kata unggah yang berarti naik atau meningkat. Secara simbolik, munggahan adalah proses menaikkan diri, baik secara batin maupun sosial. Sebelum memasuki bulan Ramadan, ia bukan sekedar persiapan perut untuk menahan lapar, melainkan persiapan jiwa untuk menahan hawa nafsu. Namun, jika kita menelusuri sejarahnya lebih jauh, munggahan ternyata lebih tua dari Islam itu sendiri. Jauh sebelum ajaran Islam datang ke Nusantara, masyarakat lokal telah mengenal berbagai ritual penyucian diri. Dalam kepercayaan animisme dan dinamisme, manusia meyakini bahwa hidup terdiri dari fase-fase sakral yang harus dilewati dengan upacara, pergantian musim, panen, kelahiran, kematian, hingga perubahan waktu dianggap sebagai momen kosmis yang perlu dihormati. Tradisi berkumpul, makan bersama, dan berdoa sebenarnya sudah hidup dalam bentuk keselamatan sejak masa Hindu-Buddha. Makanan menjadi simbol kehidupan, kebersamaan menjadi simbol keseimbangan sosial, dan doa menjadi jembatan antara manusia, alam, dan kekuatan yang lebih tinggi. Inilah akar budaya yang kemudian bertemu dengan Islam ketika agama itu masuk ke Nusantara. Ketika Islam datang, terutama melalui para ulama dan wali songo, pendekatan yang digunakan bukanlah penghapusan budaya, melainkan penyesuaian makna. Tradisi lama tidak dimusnahkan, tetapi diisi dengan nilai baru. Ritual yang sebelumnya bersifat kosmologis dialihkan menjadi ritual spiritual. Munggahan pun mengalami transformasi makna. Ia tidak lagi dimaknai sebagai persembahan kepada kekuatan alam, melainkan sebagai persiapan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menariknya, dalam ajaran Islam tidak ada perintah khusus yang menyebutkan munggahan, namun nilai yang dikandungnya justru sangat selaras dengan prinsip Islam. Silaturahmi dianjurkan, saling memaafkan diperintahkan. Membersihkan hati sebelum beribadah sangat ditekankan. Maka, munggahan yang berada di Indonesia menjadi contoh bagaimana Islam di Indonesia berkembang dengan cara yang lentur, namun tetap berprinsip. Disinilah Islam menunjukkan wajahnya. Islam tidak hadir sebagai kekuatan yang memutus sejarah, tetapi sebagai cahaya yang memberi makna baru pada tradisi lama. Para ulama memahami bahwa budaya adalah bahasa masyarakat, maka ia harus berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh manusia setempat. Munggahan kemudian berfungsi sebagai perekat sosial. Dalam satu meja makan, status sosial melebur. Kaya dan miskin duduk sejajar, tua dan muda saling menyapa. Konflik lama diberi ruang untuk diselesaikan. Dalam konteks ini, munggahan bukan sekedar ritual religius, melainkan mekanisme sosial untuk menjaga harmoni masyarakat. Secara filosofis, munggahan mengajarkan bahwa ibadah tidak berdiri di ruang hampa. Puasa bukan hanya hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal antara manusia dan sesama.
Kalau dalam Islam namanya itu hablum minanas dan hablum minallah. Kalau hablum minallah itu antara hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa, dan hablum minanas kita adalah hubungan kita dan sesama manusia. Tidak ada gunanya menahan lapar jika hati masih penuh dendam. Tidak ada makna puasa jika hubungan sosial dibiarkan rusak. Namun, seperti banyak tradisi lainnya, munggahan juga mengalami pergeseran di era modern. Di tengah kehidupan serba cepat dan budaya pamer di media sosial, munggahan terkadang berubah menjadi ajang formalitas. Yang disiapkan bukan lagi hati, melainkan hidangan. Yang dipamerkan bukan lagi kebersamaan, melainkan kemewahan. Di titik inilah kita perlu bertanya ulang, apakah kita masih menjalankan munggahan atau hanya mengulang bentuk luarnya saja? Tradisi hanya akan hidup jika maknanya dipahami. Jika tidak, ia akan menjadi ritual kosong yang kehilangan ruhnya. Sesungguhnya, inti dari munggahan sangat sederhana namun mendalam. Ia mengajarkan bahwa sebelum memasuki bulan suci, manusia harus berdamai dengan dirinya sendiri dan lingkungannya. Ia mengingatkan bahwa spiritual tidak bisa dilepaskan dari kemanusiaan, bahwa agama ketika bersentuhan dengan budaya seharusnya melahirkan kedewasaan, bukan pertentangan. Munggahan adalah bagaimana masyarakat Indonesia merawat iman melalui budaya. Ia adalah bukti bahwa agama dan tradisi tidak selalu harus bertabrakan. Dalam sejarahnya, munggahan bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan penyesuaian yang bijak. Maka, jika hari ini kita duduk di meja munggahan, mungkin yang perlu kita tanyakan bukanlah soal menu apa yang disajikan, melainkan hati seperti apa yang harus kita bawa. Karena sebelum menahan lapar, manusia harus terlebih dahulu menahan ego. Sebelum memperbaiki ibadah, manusia harus memperbaiki hubungan. Disitulah munggahan menemukan makna yang paling dalam. Bukan sebagai warisan masa lalu, tetapi sebagai cermin untuk menyiapkan diri menghadapi Ramadan dengan kesadaran penuh.